Endang dan teman saya Petra Raja Buku. Di sini kami ingin membuat video dan juga drama mengenai Kualitas pendidikan yang tidak merata dan ketimpangan pendidikan juga masih menjadi masalah. Selamat menyaksikan. Dadah. Pada suatu hari, ada dua orang siswi sedang berbincang-bincang di dalam kelas. Dengan kondisi meja reot, papan tulis tua dan kipas menggunakan kertas yang ada di dalam ruangan. Dujo, ini panas banget. Ini tuh bukan ruang kelas, ini oven. Udah Jess, mending kita siapin debat untuk besok. Kan kalau kita anak kota. Kota lagi pasti mereka akan itu naik mobil. Semangat kita kalau jalan kaki. Udah gitu suka lupa lagi. Anak-anak, jangan lihat kepalamu, tapi lihatlah semangatmu. Tunjukkan bahwa kita dari desa itu bisa bersuara. Di aula modern, Jessica dan Joito sedang menuju ke ruangan debat dan bertemu dengan Endang dan Petra di tangga aula. Iya. Wah, dari desa ya? Iya, keren juga bisa sampai di sini. Tapi siapa kan? Endang, nggak boleh gitu. Aku juga dulu pernah sekolah di desa. Aku datang ke sini karena ada dapat beasiswa loh. Tenang. Kita itu udah biasa kalah. Mulai dari kalah fasilitas, kalah sinyal, terus kalah kipas. Yang penting kami itu tidak kalah semangat, teman. Iya, Bu. Yaudah, kita lihat aja nanti. Yuk. Baik, debat kita mulai. Dengan tema, apakah pendidikan kita sudah merata? Sekarang dimulai. Banyak anak-anak di desa itu belajarnya itu belum bisa belajar dengan nyaman, di mana itu fasilitasnya itu kurang, bukunya juga kurang, gurunya berpindah-pindah, dan bahkan kelasnya juga rusak seperti sekolah kami. Tapi kami juga kerja keras kok, walau punya tablet dan HP, tapi kami tetap belajar. Tablet, kami juga punya tablet loh, tapi yang untuk saya kepala itu. Bukan begitu konsepnya Jessica. Tablet itu seperti handphone, tapi lebih besar dari handphone. Gitu. Iya. Nah, walaupun kalian itu bekerja keras, tapi kami itu lebih bekerja keras. Kalian kan fasilitasnya itu sudah mewah nih, sudah ada tablet seperti itu. Jadi kami itu cuma hanya mengambilkan buku saja, teman. Karena di sekolah kami itu masih kurang fasilitas, di mana itu pemerintah itu harus memperhatikan sekolah kami, bukan cuma hanya sekolah yang ada di kota. Bahkan sekolah-sekolah di desa itu juga harus diperhatikan pemerintah. Apa aku terlalu menyepelekan? Maaf ya, Joito. Tidak apa-apa. Jadi teman-teman, gimana solusinya supaya pendidikan di desa dan di kota itu merata? Aku punya ide nih, aku bisa galang buku bekas dari sekolahku, kita kirim ke desa. Wah, ide yang bagus itu, terima kasih Endang. Tapi jangan sampai di situ aja, mari bersuara bareng, bukan bersaing. Ketimpangan bisa diselesaikan jika kita membuka mata dan hati. Pendidikan adalah hak semua anak, bukan hanya untuk mereka yang tinggal di kota. Kualitas pendidikan yang tidak merata adalah di mana suatu kondisi mutu pendidikan yang berbeda-beda di antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya ataupun antar sekelompok masyarakat. Ketimpangan pendidikan adalah perbedaan suatu kesempatan antara fasilitas, tenaga pendidikan, dan hasil pendidikan yang mencolok antar wilayah ataupun antar kelompok sosial dan ekonomi.
Nah, teman-teman sudah tahu belum apa yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia ini tidak merata dan juga ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia? Yang pertama itu adalah perbedaan fasilitas dan juga infrastruktur. Nah, bisa kita lihat bahwa sekolah yang ada di kota itu infrastruktur dan juga fasilitasnya itu sudah sangat merata, mulai dari bagian laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di daerah pedesaan, gedungnya saja ada yang tidak layak untuk ditempati. Nah, yang kedua itu adalah distribusi tenaga ke pendidikan. Nah, di sini banyak sekali guru-guru yang memiliki potensi atau pengalaman yang sudah lama itu ditempatkannya itu di sekolah-sekolah besar seperti di kota. Sedangkan kalau sekolah di desa itu atau daerah terpencil itu kebanyakan gurunya itu sangat kurang, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki guru sama sekali. Yang ketiga itu adalah kesenjangan ekonomi atau kualitas ekonominya. Anak-anak yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah atau bisa dikatakan miskin itu tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka harus membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir itu adalah akses teknologi. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan yang bisa kita lihat antara sekolah di kota besar dan juga sekolah di pedesaan, di mana sekolah perkotaan itu sudah menggunakan teknologi yang sangat lengkap. Contohnya mereka itu sudah menggunakan infocus, mereka sudah belajar menggunakan HP, laptop, tablet untuk mendukung pembelajaran mereka. Sedangkan kalau di daerah pedesaan, mereka akan menggunakan buku sebagai sumber belajar utama. Kalau tidak ada buku, mereka tidak tahu harus belajar dari mana. Nah, teman-teman, itu adalah perbedaan-perbedaan tadi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu dampak ketimpangan pendidikan. Ada beberapa dampak ketimpangan pendidikan. Yang pertama, ketidakmerataan pendidikan yang menyebabkan kemiskinan. Dan yang kedua, kurangnya tenaga pendidikan di daerah pedesaan. Yang ketiga, meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Yang keempat, kurangnya daya saing di antara negara-negara. Jadi teman-teman, tadi teman kita sudah menjelaskan mengenai dampak ketimpangan pendidikan. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh ketimpangan pendidikan. Nah, teman-teman, ada 2 contoh ketimpangan pendidikan di mana yang pertama itu kita ambil contoh kasusnya itu mengenai perbedaan sekolah kota dan sekolah desa. Nah, di mana kalau sekolah desa itu kan kita tahu bahwa fasilitasnya minimum, iya kan teman-teman? Nah, di mana fasilitasnya tidak mempunyai buku, terus gurunya juga dan bukunya juga sudah rusak, juga ruang kelasnya tidak ada kursi. Misalnya kita tengok di daerah Papua dan NTT, kan sudah banyak nih. Di daerah Papua dan NTT masih minimum fasilitasnya, di mana masih tidak mempunyai buku, tidak mempunyai fasilitas-fasilitas yang memadai. Apa sih bedanya dengan sekolah kota? Nah, kalau sekolah kota itu teman-teman kita sudah tahu kan, sekolah kota itu seperti apa? Sudah luas. Nah, kita ambil contoh kotanya itu kota Jakarta. Jadi sekolah yang ada di Jakarta itu sudah fasilitasnya itu sudah sangat memadai teman-teman, di mana mempunyai kursi dan meja sudah bagus, bukunya juga sudah bagus, serta guru-gurunya juga sudah bagus. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu bahwa perbedaan antara sekolah swasta dan negeri dan juga sekolah kota dan desa sangatlah berbeda dengan adanya fasilitas, terus jumlah gurunya, terus cara belajarnya bagaimana, terus bukan cuma itu, kurikulumnya juga berbeda. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi ketimpangan pendidikan. Ada 5 solusi mengatasi ketimpangan pendidikan. Yang pertama, pemerataan distribusi guru melalui program guru penggerak dan program Indonesia Mengajar. Yang kedua, peningkatan dana BOS dan alokasi anggaran pendidikan untuk sekolah di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang menghadirkan internet murah dan akses digital di daerah pelosok. Yang keempat, memberikan bantuan dan beasiswa pendidikan untuk siswa yang kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu peningkatan sertifikasi guru dan pelatihan guru secara merata. Nah, itulah yang menjadi solusi mengatasi ketimpangan pendidikan. Nah, teman-teman, yang menjadi kesimpulannya bahwa kualitas pendidikan yang tidak merata dan ketimpangan pendidikan merupakan masalah serius yang ada di Indonesia. Untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta
agar semua anak di Indonesia, baik di kota maupun di desa, mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Sakit hati, so dia dek selalu baru.